Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Sabtu. Ketemu lagi di CBH. Mudah-mudahan kalian saat nonton video ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy juga. Mungkin yang sedang berpuasa tetap semangat sampai nanti buka, dan buat yang nggak berpuasa ya selamat menikmati juga akhir pekan yang cukup syahdu kali ini. Nah, di kesempatan kali ini masih dalam rangka persiapan menjelang FIFA Series yang bulan depan akan segera bergulir. Tentunya kita semua penasaran, nggak sabar juga ingin melihat seperti apa nanti bentuk tim racikan dari tim nasional kita di bawah John Herdman. Nah, untuk melihat juga kemampuan ataupun situasi dari para pemain ini, kebetulan tadi pagi atau tadi malam lah ya, kemarin itu tepatnya berlangsung Erste Divisi. Tentu kalau kita bahas ini setidaknya ada dua pemain Indonesia yang main di sana, ada Tim Gepens dan siapa lagi kalau bukan Nathan yang gak tertahan. Nah, kita bahas dua pemain ini, yang terutama dari Nathan ya. Langsung aja kita gas menu utama. Pemain yang memang tidak tertahan lagi, terus on dan berbanding 180 derajat kalau kita ingat dibandingkan tahun lalu. Teman-teman yang sudah subscribe channel gua dari setahun terakhir ini mungkin sampai bosan tahun lalu ya ngikutin Nathan nggak dapet minute play sampai 50 hari, 100 hari. Tapi sekarang tiap hari atau tiap minggu itu bukan bosan, tapi sudah bisa nebak lah. Nathan itu udah pasti reguler, udah pasti menjadi pilihan utama kalau memang dia tidak cedera. Nah, kemarin saat berlangsung derby di Indonesia, kalau gue boleh kasih julukan di pertandingan kali ini, Nathan bertemu Emmen, FC Emmen, ini klubnya Tim Gepens, dan William Tway, klubnya Nathan, bukan hanya menang tapi juga mencatatkan clean sheet. Mereka menang 3-0 bermain di kandangnya Emmen, dan ini merupakan satu torehan yang semakin bagus buat Nathan, di mana di laga tersebut dia main sekitar 80 menit lah, 80 menit lebih main sebagai starter tentunya, dan ini mencatatkan banyak rekor buat dia. Secara umum, sepanjang karir dia di sepak bola profesional, musim ini merupakan torehan minute play paling banyak, yaitu 2.332 menit ya. Memang dia pernah menorehkan capaian yang mirip, yaitu tahun 2022-2023. Waktu itu dia masih di Excelsior, catatannya menit playnya beda sedikit, 2.318. Jadi dengan dia tampil tadi malam itu dia sudah melewati pencapaian menit play terbanyak dalam satu musim sepanjang karir dia. Bukan hanya itu, sepanjang musim ini dia sudah mencatatkan 1 gol dan juga 1 assist ya. Ini luar biasa. Dan semalam pun kalau kalian nonton, gue nonton highlights-nya, mainnya bagus ya, bagus, simple, kepercayaan dirinya jauh dibandingkan waktu musim lalu di Swansea. Tapi memang ya karena 3-0 ada 3 gol, dia tenggelam dengan ada dua pemain lah yang memang mendapatkan nilai kalau kalian lihat lebih bagus. Tapi secara pertahanan yang kita bisa lihat, dia sangat rapih dalam menjaga sisi kiri terutama. Mainnya aman, kalaupun ada pressing dari lawan dia back pass. Pokoknya itulah hasilnya, kita bisa lihat clean sheet. Dan secara umum sepanjang musim ini dia mencatatkan clean sheet ke-8 di Erste Divisi. Kalau untuk lolos otomatis ke Eredivisie memang berat karena bedanya double digit dengan peringkat 1 dan 2. Peringkat 2 lah yang lolos otomatis. Tapi kalau lolos melalui playoff, kelihatan ini hampir pasti. Nah, ini menarik juga, nanti kita tunggu nih, karena berarti nanti ada drama lagi, ada playoff, dan kalau gue pribadi berharap dia bisa menunjukkan kemampuannya dalam menjaga sisi kiri, terutama pertahanan dari Willem Twee Tilburg. Nah, yang mungkin menjadi konsekuensi adalah nanti di timnas ya. Kalau kita lihat Verdong ini head to headnya kelihatannya sama Verdong ya, karena kalau Dean James jujur musim ini jauh banget dibandingkan musim lalu. Bahkan dia sekarang tidak sereguler musim lalu ya, walaupun levelnya Eredivisie gitu. Tapi kalau Verdong memang kalian mungkin juga sudah tahu ya seperti apa situasinya. Memang juga nggak sereguler di NEC Nijmegen, tapi kan levelnya kan Ligue 1, bertarung dengan jagoan-jagoan Liga Champions, ketemu PSG dan lain-lain, dan itu pun dia masih lumayan rutin dapat minute play reguler. Tahun ini aja udah 3 kali dia dapat starter gitu. Jadi
Itu yang mungkin pernah gua sampaikan ke teman-teman, bukan tidak mungkin. Nathan ini soalnya sepanjang musim ini hampir 100% main di sisi kiri. Mungkin 90%-nya main sebagai bek kiri, sesekali dia main sebagai sayap. Jadi yang gue bilang itu mungkin dia akan diplot sebagai bek kiri, ya. Kan ada dua pertandingan antara kita pertama lawan Saint Kitts and Nevis tanggal 27 dan kemudian antara Bulgaria dan Solomon Islands, ya. Gua rasa di antara itu hampir pasti dia akan dimainkan sebagai bek kiri. Nah, Verdong mungkin gantian sama Verdong. Atau Verdong bisa juga diplot sebagai DM dan Dean James kalau mau dicoba sebagai sayap gitu. Jadi Nathan ini ada di, menurut gue sih ada di pole position lah untuk bermain sebagai starter di antara dua pertandingan nanti di FIFA Series bulan Maret nanti. Jadi banyak rekor-rekor yang diciptakan oleh Nathan dan ini belum selesai. Ya kan, karena musim masih ada sekitar 3 bulan lagi. Maret, April, ya sekitar 3 bulan lagi. Bukan tidak mungkin dia akan mencetak clean sheet lebih banyak, akan mencetak menit play lebih banyak, akan mencatatkan assist lebih banyak, akan mencatatkan caps bersama William Twe lebih banyak lagi. Dan tentunya ini menjadi role model bagaimana pengorbanan pemain yang memang tertempa, yang memang fight untuk mendapatkan menit bermain di klub yang agak sedikit lebih bawah, tapi kemudian dia bisa revive sekarang gitu. Jadi bukan pemain titipan lah seperti itu ya. Jadi kelihatan jauh banget dibandingkan musim lalu ketika gue masih inget ya, dia turun terus minute playnya, kemudian main pas lawan Australia itu kacau banget gitu, sampai di deket tribun media tuh ada si Vandenberg ya, dia teriak-teriak Nathan mulu gitu loh, karena menurut dia tidak menjalankan instruksinya, dan itu tidak lepas karena touchnya yang hilang, karena di klub saat itu di Swansea dia dipinjamkan, dia tidak rutin main sehingga ya touchnya pasti hilang. Nah, sementara itu kita juga harus bahas sedikit Tim Gibbons. Kemarin dia lumayan dapat minute play tuh, masuk babak yang kedua, jadi sempat walaupun posisinya nggak terlalu bertabrakan ya dengan Nathan, tapi paling nggak lumayan dia main full di babak yang kedua, masuk menit ke 46 ya, tapi tetap timnya kalah 3-0 gitu. Jadi masih masih perlu banyak struggling dan toh usianya masih muda. Jadi gua nggak tahu, gua rasa kalau untuk membela tim nasional senior mungkin masih butuh waktu lagi 1-2 tahun. Tapi kalau untuk kelas usia ya kita nggak tahu, kita tunggu aja apakah memang ada pemanggilan. Yang pasti level dia cukup bagus lah main di RST Divisi ya. Oke, kita tetap memberikan semangat buat para pemain diaspora kita yang terutama mencoba untuk fight mendapatkan tempat di Eropa atau di luar negeri, tapi yang mau ke BRI Super League juga silahkan. Terima kasih teman-teman, gak usah panjang-panjang, semoga hari kalian menyenangkan, sehat selalu dan adios.